Oke, bagian berikutnya adalah pembahasan tentang tipe sel. Jadi berdasarkan kompleksitasnya, sel itu bisa kita bagi menjadi dua kelompok. Teman-teman mungkin masih ingat istilah pertama, ada sel prokariot, kemudian ada istilah sel eukariot. Apa perbedaan kedua tipe sel ini? Nah, sebelum sampai ke sana kita lihat dulu nih, apa persamaan keduanya? Yakni apa ciri dari semua makhluk hidup? Karena makhluk hidup itu nggak mungkin jatuh kecuali ke salah satu dari dua tipe sel ini. Jadi ciri pertama adalah, atau ciri persamaan pertama ya, semua makhluk hidup itu pasti punya bagian yang berperan memisahkan lingkungan dalam dengan lingkungan luarnya. Misalnya kita di sini gambar nih. Nah, ini gambar bakteri ya. Prokariot contohnya bakteri. Eukariot kita contohkan manusia. Ini ada sel manusia. Nah, ini tadi yang kita sebutkan, persamaan pertama adalah semua makhluk hidup punya bagian yang memisahkan lingkungan luar dengan dalamnya, disebut dengan istilah apa? Membran sel. Kemudian kedua, ya, dengan adanya membran sel memberikan konsekuensi adanya ruangan di dalam sel. Mirip dengan dinding ruangan yang mungkin teman-teman lagi tempatin sekarang, ya. Dengan adanya dinding, ya, dinding itu memisahkan teman-teman dengan lingkungan luar. Dengan adanya dinding memberikan konsekuensi adanya ruang di dalam sana. Maka di dalam sini ada ruangan beserta dengan isinya. Teman-teman sebut dengan istilah sitoplasma. Nah, yang terdapat baik pada sel prokariot maupun eukariot. Kemudian, persamaan ketiga dari semua makhluk hidup, ya. Jadi semua makhluk hidup itu punya karakter, punya sifat. Mereka punya membran sel, ya. Mereka punya ciri-ciri tertentu, semisal warna kulit kalau pada kelompok manusia, atau mungkin adanya tangan, kaki, rambut, ya. Adanya klorofil pada tanaman, daun, akar, batang. Ya, intinya semua sifat atau karakter itu disandi atau dikode oleh suatu materi genetik yang terdapat di dalam sel itu sendiri, ya, yang kita kenal dengan istilah apa? Misalnya ini pada bakteri, ya, kita sebut dengan istilah DNA. Jadi semua makhluk hidup tanpa pengecualian punya yang namanya DNA yang kemudian dikemas membentuk kromosom. Jika pada bakteri, kromosomnya biasanya jumlahnya 1 dan bentuknya bulat, ya. Kalau pada manusia misalnya, itu jumlah kromosomnya jauh lebih banyak. Jumlahnya ada 46 benang kromosom di sana. Atau ada 46 benang kromatin. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya
sampai berapa? 46 benang di dalam sana. Nah, yang bentuknya linear ya, beda dengan bakteri bentuknya sirkuler atau bulat. Kemudian dengan adanya DNA atau kromosom ya, memberikan konsekuensi adanya suatu organel di dalam sel, yang mana tanpa organel itu DNA ini nggak ada gunanya. Jadi kalau teman-teman masih ingat konsep ekspresi gen, bahwasanya suatu DNA ya atau gen itu harus melewati 2 tahap untuk diekspresikan. Pertama, DNA diterjemahkan terlebih dahulu jadi mRNA. Kemudian mRNA menjadi protein sebagai produk akhirnya. Proses pertama kita kenal dengan istilah transkripsi. Proses kedua kita kenal dengan istilah translasi. Nah, proses transkripsi itu hanya berjalan dengan adanya suatu enzim yang dikenal dengan istilah apa? RNA polimerasa. Begitu juga proses translasi ini hanya bisa berjalan ya dengan adanya suatu organel, itu namanya ribosom. Maka konsekuensinya, jika ada DNA di dalam suatu sel, mutlak harus ada ribosom di sana. Karena nggak ada gunanya DNA, nggak ada gunanya gen, jika nggak ada ribosom. Ya, proses ini nggak bisa jalan begitu. Maka pada sel, terutama di sitoplasmanya, ya, itu ada organel-organel kecil yang kita sebut dengan istilah apa? Ribosom. Nah, inilah 4 persamaan dari organisme atau tipe sel prokariot dan eukariot. Tentunya mereka diberi nama yang berbeda itu karena adanya perbedaan. Ya. Karena adanya perbedaan. Nah, pertama mungkin kita kaitkan dulu dengan jenis makhluk hidupnya. Organisme prokariot itu terutama adalah dari kelompok bakteri. Ya, jika dalam sistem klasifikasi yang terbaru, kelompok prokariot itu mencakup semua kelompok bakteria secara umum. Kita sebut bakteria ya, dikenal dengan istilah kingdom bakteria. Dan satu lagi ada kelompok bakteri yang hidup di daerah yang ekstrim, kita sebut dengan istilah archaea atau Archaebacteria. Nah, intinya dua-duanya ini bakteri ya. Sementara organisme eukariot itu jauh lebih kompleks dan lebih banyak jenis organismenya. Di bawah eukariot itu ada 4 kingdom utama. Di sana teman-teman kenal istilah protista. Kemudian di sana ada jamur. Kemudian di sana ada tanaman, dan di sana ada apa? Ada hewan. Jadi ada berapa? Ada 4 kingdom ya di bawah kelompok eukariot. Nah, kita masuk ke perbedaannya, teman-teman. Kenapa sih mereka diberi nama berbeda? Jelas karena ada perbedaan. Perbedaan pertama adalah, jadi kita akan nuliskan 3 perbedaan utamanya ya. Perbedaan pertama adalah pada eukariot itu terdapat membran yang memisahkan antara DNA atau kromosom dengan sitoplasmanya.
Nah, ini dia membrannya. Jadi ada sekat pada organisme eukariot, itu pada atau yang memisahkan antara DNA dengan sitoplasmanya. Nah, ini kita sebut dengan istilah apa? Membran inti. Kemudian yang kedua, ya, dengan adanya membran inti pada organisme eukariot, maka daerah inti, yaitu daerah di mana DNA atau kromosom berada pada eukariot, itu disebut dengan istilah nukleus. Jadi semua bagian mulai dari membran inti ke dalam pada organisme eukariot ini, termasuk kromosom di dalamnya, kita sebut dengan istilah nukleus. Jadi apa itu nukleus? Nukleus adalah daerah inti yang mana dia terdapat membran yang memisahkan antara DNA dengan sitoplasma di luarnya. Maka pada organisme prokariot, daerah intinya itu tidak disebut nukleus karena mereka tidak punya membran inti. Maka daerah inti mereka, ya, kita sebut dengan istilah nukleoid. Nah, inilah dua perbedaan mendasar antara prokariot dan eukariot. Yaitu pertama, ada tidaknya membran inti. Eukariot memiliki membran inti, sementara prokariot tidak punya. Kemudian yang kedua adalah ada tidaknya nukleus. Eukariot memiliki nukleus, prokariot tidak memiliki nukleus. Yang dia miliki adalah apa? Nukleoid. Nah, inilah asal muasal dari penamaan keduanya. Kariot sendiri dari bahasa Latin, ini maknanya adalah inti. Kariot itu dari kata karion, artinya inti. Sementara kata eu artinya sejati. Maka dari sisi nama, eukariot adalah organisme atau sel berinti sejati. Nah, sementara pada prokariot, kariot tadi artinya inti, ya. Pro artinya belum atau sebelum. Maka dia adalah kelompok makhluk hidup yang belum memiliki inti sejati, belum punya nukleus. Nah, inilah teman-teman dua perbedaan mendasar antara apa? Keduanya, antara eukariot dan prokariot, di mana eukariot kita katakan dia lebih kompleks strukturnya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah, jadi ada 3 ya. Yang terakhir adalah pada organisme eukariot itu memiliki organel-organel khas, ya. Kita ambil contoh, ini saya gambar. Salah satu organel pentingnya berperan dalam modifikasi protein atau sintesis lipid, yaitu kelompok retikulum endoplasma, RE. Kemudian ada lagi organel lain. Jadi cirinya apa? Mereka punya membran gitu. Ini kita sebut nanti dengan istilah apa? Organel bermembran. Yang warna kuning ini membrannya. Ini ada membrannya juga. Bermembran artinya apa? Ada ruangan juga di dalamnya. Bermembran sinonim atau boleh kita sebut beruangan, berkamar. Nah, ini badan Golgi. Kemudian di sana ada lisosom misalnya. Di sana ada mitokondria, ada membrannya semua ini. Nah, Kak, yang ini kita kasih persamaannya saja, apa itu? Semuanya kita sebut dengan istilah apa? Organel bermembran. Bermembran. Nah, ini dia, teman-teman. Jadi inilah 3
perbedaan mendasar antara eukariot dan organisme prokariot.